Kalau kepolisian tidak bisa menangkap 3 DPO, maka saya bisa menyatakan bahwa ini tidak pembunuhan. Kalau ini adalah pembunuhan, tangkap 3 DPO. Kalau ini adalah pembunuhan, tangkap 3 DPO. Tegaskan pihak oknum kepolisian yang ada di Cirebon atau di Polda wilayah Jawa Barat ini saya nyatakan salah karena tidak sesuai SOP dan itu memang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ada di Republik Indonesia ini. Nah, maka kita semua menegaskan kita sepakat netizen dan praktisi hukum ingin menegakkan keadilan ini dengan cara aksi demo damai bersama di DPR RI. Dan kita, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak ditunggangi dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita murni, pure dari hati nurani kita masing-masing. Kalau menurut saya pribadi dan mungkin mewakili seluruh rakyat Indonesia, ya mereka harus mencari DPO ini yang dinyatakan 3 DPO, jangan mudah dihapuskan. DPO, keputusan yang sudah inkrah itu tidak bisa dihapuskan. Nah, maka PR pihak kepolisian harus mencari DPO itu. Jangan diabaikan dan jangan dilupakan hal seperti ini. Karena ini sudah berkaitan dengan masa depan 7 anak bangsa yang terpenjara. Kalau saya mengatakan bukan 7 terpidana, tapi 7 anak bangsa yang terpenjara oleh akibat oknum pihak kepolisian yang tidak benar. Kita semua seluruh rakyat Indonesia dengan adanya presiden baru Pak Prabowo, kita ingin penegakan Indonesia ini betul-betul tidak tebang pilih. Jangan masyarakat lemah, orang miskin, yang contohnya anak-anak 7 anak bangsa yang ada di Cirebon ini, itu jangan mentang-mentang mereka orang susah terus dijadikan korban dari konspirasi mereka. Nah, saya tegaskan Indonesia untuk saat ini masih minim penegakan hukum, masih tebang pilih. Kalau berkaitan dengan menyangkut dengan presiden, ya kami ingin presiden ini mengeluarkan, nah kalau dikatakan amnesti rasanya tidak tepat menurut saya. Karena ini kan kalau kami meyakini mereka bukan pelaku. Nah, maka kalau amnesti menurut saya nggak tepat. Namun kami ingin Pak Prabowo beserta jajarannya yang di DPR RI Komisi 3 tolonglah tergerak hatinya untuk mencoba kembali cross check ulang masalah yang ada kasus di Cirebon ini, di Vinaiki ini. Karena kami meyakini dari 7 anak bangsa yang terpenjara ini, kami ingin Pak Prabowo selaku presiden ikut hadirlah dalam hal penegakan hukum untuk 7 anak bangsa ini. Saya sebagai Komal ya selalu membuat Komal diskusi, ruang diskusi dan edukasi. Kurang lebih setahun ini kita membahas mengenai kasus Vina Cirebon. Banyak dihadirkan oleh para praktisi hukum, hadir di dalamnya juga adalah teman-teman netizen dan juga ada beberapa kelembagaan yang sudah masuk ke dalamnya. Jadi dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam kita diskusi kurang lebih 1 tahun. Lalu belum ada aksi wujud daripada perjuangan kami netizen. Maka saya dan bersama teman-teman mencoba menggagas, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Sulaiman MH. Seperti itulah keberadaannya, bahwa ini adalah murni gerakan teman-teman netizen. Tadi juga disampaikan oleh Pak Denis ya. Beliau juga praktisi hukum, menyampaikan bahwa kita tidak ditunggangi, kita tidak ada pesanan di dalamnya. Jadi pertanyaan Bapak bagaimana menanggapi mengenai masih ada yang nyinyir atas gagasan-gagasan yang akan kami lakukan, yaitu gerakan
suara keadilan netizen. Kami sangat memaklumi hal tersebut, Pak, bahwa kami menganggap ini salah satu bentuk perjuangan di mana yang kami perjuangkan adalah keadilan. Keadilan bagi almarhumah Vina, keadilan bagi ketujuh terpidana. Karena kami beranggapan bahwa Vina ini adalah korban dan ketujuh terpidana ini adalah orang-orang yang dikorbankan. Tambah lagi Sekatata, berarti 8 orang walaupun beliau sudah keluar, tetapi tetap melekat bahwa dia adalah korban. Nah, itu saya perlu menyampaikan. Jadi ada apapun pandangan dan pendapat teman terhadap apa yang kami lakukan, nggak apa-apa. Itu adalah spirit dan semangat bagi kami, dan insya Allah tambah menguatkan resolusi kami sebagai orang yang ingin ikut berpartisipasi, berjuang, ingin ikut merasakan kepedihan keluarga 7 terpidana, dan kami juga ingin merasakan bagaimana kepedihan adik-adik kita yang sekarang ada di dalam penjara. Maka lahirlah aksi ini, dan mohon doanya mudah-mudahan aksi ini tetap presisi terhadap tujuan, dan kami pun sudah menggagas beberapa tuntutan, dan tuntutan itu pun berasal dari netizen. Cuman beberapa praktisi hukum yang sudah terlibat di dalamnya dan mengkonsep tuntutan kita, sehingga insya Allah itulah yang akan menjadi tujuan kita, suara kita akan aksi di depan gedung DPR RI, aksi damai, dan kita pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi sesuai tuntutan. Bang, konkretnya nanti seperti apa yang akan dilakukan teman-teman yang katakanlah bahasa saya menggagas aksi damai? Iya. Konkretnya? Ya, konkretnya adalah ya kita turun aksi, itu realnya ya. Konkretnya kita akan turun aksi bersama-sama, dan kami berupaya minimal 500, maksimal 700, karena saya merasa bahwa ini memang aksi yang baru ya di kasus Vina Cirebon. Jadi tes ombak dulu lah, tes ombak. Kalau nggak ada tanggapan nih gimana? Kalau tidak ada tanggapan ya tentu kami akan melaksanakan aksi lagi, aksi damai, dan kemungkinan besar akan melibatkan banyak. Konkretnya kapan itu, Pak? Kita menunggu dulu, intinya insya Allah tanggal 4 bulan Februari tahun 2025. Kebetulan juga memang salah satu tim dari Peradit tadi saya sudah sampaikan, memang teman saya sudah jalin komunikasi. Nah, memang tentu kita pertama, kalau saya pribadi mengharap bahwa mereka tetap konsisten untuk berjuang terhadap 7 terpidana ini ya, dengan suatu perjuangan yang tulus dan murni. Karena kita tahu bahwa fase berikutnya ini bukan fase yang lebih gampang. PK pertama yang dengan berbagai macam bukti baru atau maupun dukungan, support, perhatian daripada masyarakat Indonesia, ternyata pada PK putusan itu adalah dinyatakan tolak gitu ya. Jadi tentu mereka juga harus memiliki strategi yang terbaru, out of the box gitu ya, di luar daripada apa yang sudah berjalan sekarang ini. Karena kalau tidak, ya seperti ya kembali akan muntah. Nah, sebenarnya di sisi sinilah yang kita mau mereka melakukan suatu strategi baru, cara-cara baru mungkin, tentu dengan penutupan hukum-hukum baru. Karena kita tahu bahwa aturan hukumnya itu jauh lebih sulit, itu pun juga masih perdebatan. Ada putusan MK, ada putusan surat edaran MA yang masih seperti kontradiktif, di mana mereka harus melakukan PK kedua. Nah, dengan konsistensi dan suatu strategi yang baru, kami mau mendorong atensi daripada pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan secara khusus Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap kasus ini, sehingga secara hukum proses hukum yang selanjutnya dengan kita gerakan sosial ini bisa ketemu entah di DPR entah di pemerintahan negara kita. Ya, kalau sudah dalam hal ini tentu yang paling pertama kita meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk benar-benar mengamati ya proses hukum yang akan berjalan selanjutnya. Tentu pemerintah atau kepala negara tidak boleh intervensi ke dalam proses penegakan hukum itu sendiri atau proses peradilan, tetapi dengan adanya perhatian sehingga tidak akan ada lagi keputusan-keputusan yang prematur, cacat atau mungkin oknum gitu
ada suatu komunikasi yang baik antara Ketua MA dengan pihak Kapolri dengan kejaksaan, kepala kejaksaan di dalam hal mengawal semuanya ini. Tidak bermaksud untuk mengintervensi putusan hakim, tetapi lebih kepada pengawalan, karena kita juga tidak menutup mata bahwa begitu banyak produk-produk putusan hukum hakim yang ternyata itu quote-unquote cacat, ya, karena adanya kelemahan daripada pengawasan itu sendiri. Ya, kemarin kita bisa lihat bagaimana mengenai putusan daripada korupsi dan lain sebagainya lah, ya, kita tidak harus masuk ke sana. Tetapi poin daripada semuanya ini harus ada pengawasan yang kuat. Kontrol dari masyarakat sudah jalan, tinggal apakah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mau juga untuk berpartisipasi memberikan pengawalan atau pengontrolan terhadap proses ini. Buat netizen seluruh Indonesia, saya Soleman sebagai penanggung jawab utama, ada Ketua Koordinator dan Bang Dennis sebagai salah satu tim penanggung jawab juga. Kami berharap bahwa dukungan ini benar-benar kegiatan aksi damai ini benar-benar disupport, didukung. Kami tidak bisa memberikan banyak hal, tetapi kami hanya meminta dukungan daripada teman-teman semua supaya gerakan aksi damai ini bisa berhasil dengan baik, tidak menyalahi hukum, terus kemudian bisa memberikan dampak yang maksimal, yang adalah kita mau mengajukan tuntutan dan minta audiensi juga dengan DPR RI secara khusus Komisi 3. Salah satu energi positif yang aktif di dalam diri kami adalah bungkamnya anggota DPRD Kabupaten Kota Cirebon. Kami sesalkan hal tersebut, sedangkan beliau adalah orang-orang yang terlahir dari rakyat. Tugasnya adalah menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi. Ini bukan lagi aspirasi Cirebon, tetapi ini adalah aspirasi nasional. Saya bukan orang Banten, Pak, tetapi saya ikut prihatin. Di mana anggota DPR hanya minta suara? Kan kurang ajar yang kayak begitu. Izin Pak, jangan di ini. Saya tanggung jawab dengan omongan saya. Mana anggota DPRD Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat? Bungkam semua, tutup telinga dan buta semuanya. Ini kasus Pina Cirebon menjadi isu nasional bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh anak-anak yang tidak bersalah. Tumbal semua, ditumbalkan semua ini anak-anak ini. Lalu ada DPO. Kenapa kepolisian tertutup? Cari itu DPO. Mana kepolisian selama ini yang katanya mengayomi, siap melindungi? Nggak ada semua ininya. Nonsens semua kata saya. Ya, saya perlu Pak, saya bertanggung jawabkan, jangan dipotong. Ya jangan di mute ya. Nah, bukan cuma itu Pak. Buat apa Pak Kapolri menurunkan tim sus untuk mencari fakta-fakta di kasus Pina Cirebon? Hasilnya nggak ada. Jadi kita semua di prank semua. Kita ini hukum dijadikan canda-candaan oleh mereka. Saya rakyat Indonesia sama seperti kita semua. Boleh nggak saya mengkritik? Boleh dong saya kritik. Saya yang bayar mereka semuanya. Saya bayar gaji-gaji mereka semuanya. Fasilitas kami siapkan kok. Kami siapkan karpet, mobil, kemewahan. Kami pun hormat kalau ketemu beliau-beliau semua. Bangga kami ketemu sama mereka. Tetapi apa yang mereka perlakukan terhadap kita, yang mereka perlakukan kepada kita, tidak ada. Kasus Pina Cirebon ini kenapa nggak bisa dituntaskan? Teroris saja yang masif dan terorganisir gampang mereka cari. Jadi apa yang kesimpulan dari omongan saya adalah, saya menduga ada konspirasi di sini. Maka gerakan kita ini betul-betul ingin menusuk ke dalam, ingin melibatkan HAM. Kenapa? Karena kami menduga ada pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Kenapa? Komnas HAM pada bungkam semua, tertutup semuanya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan Pak, bahwa gerakan kami adalah gerakan murni. Dan saya perlu juga menyampaikan sama teman-teman semua, bahwa sebelum adanya fina-fina di wilayah-wilayah kita, maka disinilah kita diuji sekarang ini. Saudara siap bersuara? Mengganggu ini. Apakah saudara siap bersuara? Bersatu padu? Ini bukan lagi persoalan wilayah Pak.
Ini lagi bukan persoalan suku, tetapi ini persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai orang Sulawesi, tinggal di Banten, saya tidak ikhlas ada hal-hal seperti ini. Benar Pak, saya bilang kalau di wilayah saya pun seperti ini akan saya teriak. Di Cirebon terjadi begini pun saya teriak. Nah, lalu apa motivasi, apa yang teman-teman ingin lakukan? Jangan takut teman-teman semua. Ini aspirasi lahir bahwa ketiga DPO harus ditangkap. Bagaimanapun caranya. Kalau kepolisian tidak bisa menangkap 3 DPO, maka saya bisa menyatakan bahwa ini tidak pembunuhan. Kalau kepolisian tidak bisa menangkap 3 DPO, maka saya bisa menyatakan bahwa ini tidak pembunuhan. Kalau ini adalah pembunuhan, tangkap 3 DPO. Tangkap 3 DPO. Kan simple. Jadi itu aja Pak. Jadi di sinilah diuji institusi negara yang besar namanya Polri mampu nggak menangkap, mencari fakta dan menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran di atas di masyarakat. Begitu kesimpulannya. Mohon maaf Pak. Kalau saya berbicara Pak, tidak marah sebenarnya Bu, tapi memang begitu Bu. PH dari 7 terpidana dulu ya, di awal-awal terus mengikuti kasus ini, seorang penegak hukum dan pencari keadilan. Sukses selalu buat tim ya. Terima kasih semuanya. Ya. Dari keluarga, berterima kasih. Nah, apa yang perbuatan saya sampai bisa mengutuk hati-hati Bapak semua. Terima kasih keluarga kami dari keluarga. Alhamdulillah adik-adik kami anak-anak bisa kuat di sana karena Bapak berdua Bapak semuanya. Pengacara Bapak Dewi Mulyadi dan semua netizen dan juga Bapak Luki, Bapak semua yang ada di sini. Tapi alhamdulillah bisa mengatur semua seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Kami keluarga Mas Luki. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga dikabul. Anak-anak kami bisa bebas, bisa pulang ke rumah. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. 1, 2. Video Om salah. Salah. Iya sih. 1, 2. Masuk ke kamera. Oke, ya. Lagi barangkali bebas belum? Ya, semangat merdeka. Oke, semangat saudaraku. Ya, terima kasih banyak bagi masyarakat Indonesia, terkhusus netizen yang aktif di media sosial. Ayo kita ramaikan, ayo kita FYP-kan, kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan terjun ke lapangan, yang akan melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI ya. Untuk keadilan bagi para terpidana kasus zina. Gaskan gerakan suara keadilan netizen ya. Mudah-mudahan aksi ini berjalan lancar, damai, dan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita nih sebagai bentuk kepedulian sesama anak bangsa. Ya mudah-mudahan ya ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan dan harapan kita semua ya. Kita ibarat satu tubuh. Sesama anak bangsa ibarat satu tubuh. Apabila salah satu organ kita yang terluka, maka kita akan merasakan penderitaan, kesakitan, dan luka yang sama. Maka daripada itu, saya mengharapkan doa, dukungan, support ya dari saudara-saudara semua ya yang mengharapkan keadilan, tegaknya keadilan di negeri ini. Yang mudah-mudahan segala bentuk perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Apa yang terjadi terhadap mereka itu menggores, menyayat hati nurani saya, menyayat rasa kemanusiaan saya, dan mengusik jiwa aktivis saya. Karena para pemuda tidak bersalah, sudah dihukum 8 tahun, PK-nya ditolak, yang artinya harus menjalani hukuman seumur hidup. Nah ini kan tragis Bapak, tragis bagi keluarga 7 orang terpidana yang tertolak itu dan keluarganya. Dan ini sebuah kekejaman. Jadi menurut saya ini sangat kejam. Karena apa? Yang bersalah menjadi gembira,
bisa bersorak-sorai, yang nggak bersalah harus terkurung seumur hidup. Dan saya bayangkan, nah kalau ini anak satu saudara saya itu perihnya betapa perihnya gitu Bapak. Lebih jauh dari itu Bapak. Nah kalau ini terus, gak ada yang melawan, nanti bisa keluarga-keluarga yang lain kena. Nah nanti kalaupun saya dan keluarga saya gak kena saat ini Bapak, kalau ini tidak dilawan, bisa nanti anak cucu saya kena. Itu. Walaupun tidak sejauh itu Bapak. Katanya Indonesia ini kan negara hukum ya Bapak. Dan rakyat Indonesia itu rakyat yang sudah tabah sabar. Di kuyok-kuyok ya sabar, tapi kok masih ditindas dengan hukum. Nah, ini saya tidak bisa diam lagi gitu, Bapak. Seumur hidup tanpa melakukan kesalahan Pak. Jadi kalau seandainya saya tua mejo Pak, saya udah nangis. Nah, dan menurut saya untuk melawan penyelewengan hukum, penyelewengan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat tidak harus kenal secara darah. Apa tidak ada hubungan darah di tim Bapak-bapak itu? Tidak harus kenal lebih dulu. Kemanusiaan, rasa welas asih kepada sesama itu kan nur ilahi Pak. Makanya munculnya dari nurani Pak. Bapak RW Lores saya setuju. Sesuatu yang sudah lahir dari nurani, yang paling nurani itu gak bisa dilawan Pak. Ya bergerak ya bergerak dewe kayak ya gak karpe dewe itu Pak. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya merasa terima kasih kepada Bapak RW yang mewakili keluarga yang ini, dan saya sangat terharu dengan apa ya sambutan malam ini, karena saya tidak membayangkan Bu Titin. Saya kenal Bu Titin pun kan dari televisi, nggak membayangkan sekarang bisa berhadapan, bisa ngobrol bareng. Ini menurut saya sebuah bonus dari Gusti Allah Pak, dan tanda bahwa apa yang saya upayakan, insya Allah nanti ada hasilnya. Secara darah tidak ada hubungan Kak. Secara fisik aku nggak kenal. Tapi kalau secara substansi, ruh kemanusiaan, yo kenal toh Kak. Kemanusiaan itu nggak mengenal keluarga itu tidak Kak. Tapi seluruh manusia. Bayangkan loh, 7 anak muda harus menanggung hukuman seumur hidup dengan hal yang dituduhkan dan itu tidak dilakukan. Loh nek kuwi anakku Kak. Loh aku ditambah lagi orang tuanya sudah ada yang meninggal. Nah, tapi Kak, lebih jauh dari itu, namanya aktivis kan mikirnya panjang juga Kak. Lah nek ini nggak dilawan Kak, lah nanti kalau ada yang dituduhkan terus sampai anak cucuku kan mengalami yang lebih parah dari ini Kak. Nah itu loh. Maka selalu aku semboyannya tiru Pak Prabowo. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gitu Kak Ferry. Silakan bantu posting ulang, bantu di share-share. Yang mau hadir, yang mau merapat ya. Untuk yang jauh bisa juga, dan mari kita bantu doakan. Yang jauh insya Allah nanti pasti ada tim koordinasinya. Dan juga yang dekat untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mari kita bersama-sama hadirkan dan gaskan teman-teman untuk datang di depan gedung DPR RI. Ini sudah keputusan terakhir ya dari kepanitiaan tanggal 4 Februari bulan depan, tanggal 4 ya teman-teman ya. Dipersilakan ya untuk yang mau hadir, dan untuk yang mau bantu hal yang lainnya dipersilakan. Yang mau berpartisipasi bantu di share teman-teman ya, bantu di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.